Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai debat sesama ahli digital forensik. Reza Indragiri versus Rismon Sianipar. Bukti ilmiah dan busuk hati. Nah, Rismon Sianipar makin kesini makin terjepit ya. Bagaimana tidak? Setelah dia tidak hadir dalam tantangan debat yang dilakukan oleh Joshua Sinambela, kini Rismon juga diskakmat balik habis-habisan dalam sebuah debat oleh Reza Indragiri. Reza secara terbuka mengecam pendapat Rismon, bahkan menyebutnya sebagai bentuk kebusukan hati. Hal tersebut tak lepas dari pernyataan Rismon yang menuding pihak kepolisian terhadap berbagai bentuk manipulasi dalam penanganan sejumlah kasus besar. Menanggapi pernyataan tersebut, Reza menilai bahwa komentar-komentar Rismon belakangan ini telah melenceng dari standar akademis dan tidak mencerminkan sikap profesional seorang ahli. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkap ketika Rismon dipermalukan habis-habisan oleh Reza Indragiri. Kenapa masih usil dalam isu ini? Kenapa? Bukan usil, Bang. Ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan bahkan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di TV pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Ini tanda petik membela Jokowi, apa untungnya, Mas Bambang? Itulah yang menjadi pertanyaan saya juga. Apa untungnya Polri itu? Artinya segala sangkaan busuk hati beliau ini Enggak ilmiah, Bang. Ilmiah bukan busuk hati. kan tadi menyebut Polri ini manipulasi. Kan bukti-bukti ini loh, bukti ilmiah semua ini ilmiah. Iya, Kok kalau busuk hati ini ilmiah based on science. Science itu nothing personal, nggak ada kebusukan di situ. kebusukan ilmiah lah. Enggak. Ilmiah itu selalu objektif, normalitasnya, aturannya, Normatif, ya. dan siap untuk ditantang debat. Makanya saya bilang pihaknya Pak Jokowi, ayo kita adakan seminar semua, kita debat. Ahlinya dari Pak Jokowi, ayo, itu saya. Menurut saya Bang Rismon melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Rismon tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang, Bang Rismon juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan, saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua ini. Saya presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi Bang kepada rakyat yang memilih. Bang Rismon memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Kali ini Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, memiliki pendapat yang benar dan menarik. Ia katakan bahwa setelah ia mendengar langsung dalam sebuah podcast di mana ia menjadi host atau tuan rumahnya dan menghadirkan tamu adalah Rismon Sianipar dan mendengarkan secara langsung narasi dan argumentasi yang disampaikan oleh Rismon, ia berpendapat bahwa apa yang dikatakan oleh Rismon dan merupakan keyakinannya yang ia katakan ia adalah seorang akademisi dan sedang melakukan kerja-kerja akademik bersama dengan sahabatnya yang sejenis dengan dia, yaitu Roy Suryo. Maka seorang Reza Indragiri sebagai pakar psikologi forensik, ia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Rismon dan Roy Suryo itu hanya mencerminkan
kebusukan hati belaka. Apa yang dikatakan sebagai kejujuran seorang Reza Indragiri ini penting untuk menempatkan bahwa persoalan di seputar ijazah Jokowi itu semakin lama semakin tidak menarik, selain kita hanya melihat bahwa mereka, yaitu Rismon dan Roy Suryo, itu menampilkan sebuah problem psikologi atau kejiwaan yang sangat akut dan parah, bahwa mereka itu adalah cermin dari orang-orang yang busuk hatinya. Cocok nih, Mas Roy itu Mulai kemarin panik sempat si ramai Panci. karena ternyata Mas Roy soal ijazah ini Apa? dapat dukungan duit gede katanya nih. Itu namanya bohong. Bukan karena rebutan tadi yang proyek besar itu ya? Apaan proyek besar? Itu hoax. Bener hoax. Coba, Makanya coba nih. Makanya kalau ada Padahal dia penyebar hoax. Uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Nah, kayaknya sebentar ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Dia cerita tuh katanya. Kamu juga nyebelin, Roy. Kasus ijazah Pak Jokowi katanya dia. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, Sama dengan kamu, Roy. tanggapannya nih dari Mas Roy nih gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Kepalanya Iyalah, awal ini? iyalah. Kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Tapi dari luar negeri itu nggak ada ya? Mana ada dari luar negeri? Ya, itu benar-benar nyebelin dah. Kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga. Gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Nah, kemudian institusi sebesar UGM gitu ya yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan ya karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Ya sampai nggak percaya dengan institusi Polri. Kemudian minta Singapura yang meriksa. Emang mereka siapa? Gitu. Baik, Bu Irma, kita bahwa menurut penyelidikan apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu sudah tepat dan sudah benar. Penyelidikan itu tertutup sifatnya, tetapi demi pelayanan masyarakat dia lakukan terbuka. Karena mereka tahu bahwa ini akan ramai gitu kan. Nah, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim jelas-jelas bahwa ijazah itu identik sama dengan yang lain. Kemudian yang paling berhak menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli adalah UGM yang reputasinya sudah internasional. Tidak mungkin dia mempertaruhkan itu. Kemudian sudah 39 saksi yang diperiksa mengatakan ijazah itu betul asli dan betul diproduk oleh UGM. Saksi dari UGM, kemudian saksi teman kuliah, saksi bagian administrasi, kemudian juga di dalam bukti induk terdaftar ada, di dalam bukti bayar ada, di dalam nilai ujian ada, foto-foto waktu kuliah, foto-foto kegiatan kemahasiswaan ada, termasuk foto dalam rangka kegiatan yang lain itu ada, dan juga di dalam koran harian Kedaulatan Rakyat tahun 1980 saat Pak Jokowi ujian penerimaan mahasiswa baru,
betul ada namanya, tertera pada nomor 14, dia lulus sebagai Oke. mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi mau apa lagi? Semuanya Nah, sudah sesuai sekarang prosedur ya Pak Susno ya? Sudah. Jadi kalau dari segi hukum, dari segi kepolisian sudah selesai dan tidak bisa maju ke penyidikan karena tidak bisa maju ke pengadilan. Oke. Untuk laporannya di Baskrim. Satu lagi Mbak, yang paling penting. Sampai dengan ini dia minta supaya dilakukan terbuka gelar perkara. Ya, Si gelar pelapor perkara tidak khusus pernah gelar hadir. perkara. Tidak pernah hadir diperiksa dengan alasan sakit. Semestinya begitu tidak hadir, yaitu Pak Igi ya kalau nggak salah pelapornya, maka itu nggak bisa diproses. Melapor nggak hadir saja kagak. Jadi mestinya pelapor yang harus buktikan. Nah Oke, jadi karena oke. tapi masih dilayani dengan baik walaupun nggak hadir. Nah kalau masih tidak puas juga, silakan gugat UGM. Artinya dalam gugat UGM ini gugatannya adalah TUN sebagai lembaga negara berhakkah atau sahkah UGM mengeluarkan ijazah itu kalau mau mainnya panjang ya. Oke. Itu main Baik. panjang namanya long play. Oke, oke.